Sejarah perkembangan filologi di Indonesia. Tahukah kamu, di balik lembaran-lembaran naskah kuno Nusantara, tersimpan kisah besar tentang peradaban bangsa kita. Ilmu yang meneliti naskah-naskah lazimnya disebut dengan istilah filologi, yaitu sebuah ilmu untuk memahami teks lama, bahasa, serta nilai budaya yang dikandungnya. Dalam video ini, kita akan membahas yang pertama, kapan ilmu filologi berkembang di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perjalanannya. Yang ketiga, apa aksara dan bahasa yang digunakan. Yang keempat, media tulis apa yang dipakai. Dan terakhir, yaitu yang kelima, kapan filologi mengalami penurunan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita melakukan controlling kembali ke masa lalu. Atau saya sebut dengan istilah ja'al al-makru mu'asyiran li nafsi. Kapan ilmu filologi berkembang di Indonesia? Nah, filologi mulai berkembang sebagai ilmu akademik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sekitar abad ke-19. Namun, praktik filologi secara tradisional sudah ada jauh sebelumnya, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Para pujangga dan penulis istana sudah melakukan kegiatan menyalin, menafsirkan, dan menjaga teks kuno dengan teliti. Jadi, bisa dikatakan akar filologi di Indonesia sudah ada sejak masa prakolonial dan berkembang secara ilmiah pada masa kolonial. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu bagaimana perkembangan ilmu filologi di Indonesia. Perjalanan ilmu filologi di Indonesia bisa kita bagi menjadi 4 masa penting. Yang pertama yaitu masa prakolonial. Pada masa ini, naskah-naskah ditulis di lingkungan keraton dan pesantren. Contohnya Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Hikayat Hang Tuah. Penyalinan dilakukan oleh pujangga istana, sementara ulama menulis tafsir dan kitab keagamaan dalam aksara Arab Melayu atau pegon. Kedua, masa kolonial. Di abad ke-19, para sarjana Belanda seperti Hendrik Kern dan Snoeck-Jorgens mulai meneliti naskah-naskah Nusantara. Mereka menggunakan metode ilmiah seperti transliterasi dan studi perbandingan teks. Hasil penelitian mereka banyak disimpan di Belanda, terutama di Leiden. Ketiga yaitu masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Purbatjaraka, Zoetmulder, dan Robson. Filologi mulai dikembangkan di universitas-universitas Indonesia untuk menggali jati diri bangsa, bukan untuk kepentingan kolonial mata. Dan keempat atau terakhir, yaitu masa modern. Di era digital sekarang, filologi berkembang dengan pendekatan interdisipliner. Banyak lembaga seperti Perpustakaan Nasional dan Kementerian Agama melakukan digitalisasi naskah kuno agar bisa diakses oleh masyarakat luas. Ketiga, aksara dan bahasa yang digunakan di Indonesia. Naskah-naskah kuno di Indonesia menggunakan bahasa dan aksara. Di Jawa dan di Bali digunakan aksara Kawi dan Jawa kuno. Di Sumatera dan Semenanjung Melayu digunakan aksara Arab Melayu atau biasa disebut aksara Jawi. Di pesantren, teks berbahasa Jawa dan Sunda ditulis dengan huruf pegon, yaitu tulisan Arab yang dimodifikasi. Sementara di Sulawesi Selatan digunakan aksara Lontara untuk bahasa Bugis dan Makassar. Keberagaman ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya peradaban
literasi Nusantara. Bagian keempat, media tulis yang digunakan di Indonesia. Selain bahasanya yang beragam, media tulisnya pun berbeda-beda. Di masa awal, masyarakat menulis di atas daun lontar, kulit kayu, dan bambu. Ketika Islam datang, banyak naskah pesantren ditulis di kertas daluang, yaitu kertas tradisional dari kulit pohon saeh. Lalu, sejak abad ke-18, mulai dikenal kertas Eropa yang masuk melalui perdagangan dan kolonialisme. Semua media itu menunjukkan betapa tingginya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap ilmu dan tulisan sejak dahulu. Kapan ilmu filologi mengalami penurunan? Meski pernah berjaya, ilmu filologi di Indonesia sempat mengalami penurunan pada akhir abad ke-20. Banyak mahasiswa dan peneliti lebih tertarik pada ilmu modern dan teknologi. Jumlah ahli yang mampu membaca aksara kuno semakin sedikit, dan banyak naskah yang belum sempat diteliti. Namun, saat ini filologi mulai bangkit kembali. Proyek-proyek digitalisasi dan penelitian lintas disiplin membuka peluang baru. Kini, filologi tidak hanya untuk akademisi, tapi juga menjadi jembatan untuk mengenal identitas bangsa. Kesimpulannya, dari masa prakolonial hingga era digital, filologi tetap memiliki satu tujuan yang utuh, yaitu menjaga warisan tulisan para leluhur dan menghidupkan kembali peradaban bangsa. Naskah-naskah tua bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sebagai cerminan kebijaksanaan dan keilmuan orang-orang Nusantara. Tujuan ini, menurut pembacaan kami, sejalan dengan ungkapan Muhammad Abid Al-Jabiri yang mengajak kepada para pembaca untuk memverifikasi kembali akan sebuah turas, yaitu dengan cara ja'al al-makru mu'asiron di nafsi wa mu'asiron lana, yaitu mengaktualisasikan sebuah bacaan di eranya dan di masa kini.